Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Lembar, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lembar Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Serunggung, Pak RT, ibu-ibu peserta sekalian yang luar biasa, dan teman-teman dari KKN Unram, ya selamat datang. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah pada sore hari ini kita bisa hadir di acara yang insya Allah berkah. Dan yang kedua, salawat serta salam kepada Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kemudian membawa kita kepada keberkahan yang kita rasakan saat ini. Baik, Pak Camat, Pak Kades, Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama buka acara ini, sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pilot project kita ada 25 orang ya. Ada 25 warga atau rumah tangga yang kita ajarin cara untuk pilah sampah. Kepala desa, Bapak Kadus semua, kemudian adik-adik ya di Unram ya. Dan ibu-ibu ini luar biasa, sudah 6 bulan lebih, bahkan kalau dipotong, kalau termasuk PPKM sudah lebih hampir 10 ya, 10 bulan istiqomah memilah sampah. Ini luar biasa banget, karena Indonesia ini didesain memang untuk membangun kesadaran dari masyarakat begitu, kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama memilah sampah, karena ini sampah bukan cuma saya, bukan cuma Pak Syawal, Pak Irfan, bukan cuma Pak Camat, Pak Kades ya, Pak Kadus, tapi kita semua. Ibu, gerakan kita memilah sampah bersama-sama, harapannya sampah ini bisa menjadi sumber daya. Sumber daya itu seperti apa? Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk yang lain. Bisa jadi sembako, bisa jadi alat bayar untuk beli pulsa, mungkin bisa juga untuk manfaat-manfaat yang lain. Jadi tidak hanya terbatas pada uang, tapi memang yang paling cepat dirasakan oleh ibu-ibu biasanya kaitannya dengan uang. Karena jelas ya Bu ya, kita tiap hari nih ngelola uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau ada tambahan sedikit saja itu terpaksa kan ya Bu ya. Walaupun ya nggak mesti langsung banyak ya. Tapi insya Allah kalau di Bank Sampah Irma ini luar biasa, timnya Masya Allah keren sekali. Jadi kami bermitra sudah ulang tahun kayaknya ya, sudah per September kemarin Bank Sampah Irma sudah berumur 1 tahun. Jadi sudah 1 tahun lebih, dan itu alhamdulillah kerjasamanya luar biasa. Bank Sampah Irma setiap bulan paling tidak 2 kali mengirimkan sampah ke Bintang Sejahtera. Artinya ini potensi Pak. Jadi Bank Sampah Irma nasabahnya berapa kemarin? 100 ya? 100. Artinya baru 100 KK yang tercover. Ini jadi tantangan berikutnya, apakah bisa mengcover keseluruhan dusun, bahkan mungkin dusun yang lain, bahkan mungkin ke dusun lain kalau bisa. Jadi peluangnya banyak. Saat ini di sini, sebelumnya kemarin tuh di Namada, di Lingsar di Desa Batu Kumbung. Kemudian besok hari Jumat kita akan penutupan di Desa Kecamatan Labu Api, Desa Perampuan dan Telagawaru. Itu 5 desa di Kabupaten Lombok Barat. Nah, saya haturkan salam hormat kepada Pak Camat beserta jajaran, sampun hadir kepada Pak Kepala Desa beserta jajaran, dan yang selalu tampil muda ini Pak Kadus. Kalau begadang nih Pak Camat, saya diundang tengah malam datang saya. Ya, diundang bakar ikan di pantai. Karena teman-teman sering Pak Camat sebut bajang Pak Kadus. Ya, yang saya banggakan dan saya sangat cintai teman-teman Bank Sampah Irma. Mana Irma, tepuk tangan dulu dong. Ikatan remaja masjid Pak, sebenarnya Irma. Saya kira itu Irma ini gadis mana gitu. Ternyata Irma ikatan remaja masjid. Anak-anaknya soleh dan solehah. Amin. Itu terbukti dari cintanya mereka pada lingkungan. Ya.
Dan ibu-ibu semua ini nasabah yang luar biasa. Saya tambahkan ucapan terima kasih saya pada ibu-ibu ini Pak Camat, karena ibu-ibu ini sudah mengirimkan ke saya banyak sekali uang dan sudah banyak memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di gudang saya. Semakin banyak sampah yang terkirim terbuang ke gudang saya, semakin banyak dapat uang, semakin banyak orang dapat pekerjaan. Ya. Nah, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus beserta seluruh jajarannya, wabil khusus pada teman-teman di UNRAM, sebagai pembelajaran mungkin kita sebagai informasi bahwa kami ini mengembangkan gerakan desa sirkular melalui gerakan bank sampah. Bintang Sejahtera berdiri sejak tahun 2009. Lalu kemudian keliling masuk desa keluar kampung selama itu untuk mengajak orang-orang melihat sampah sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah. Kami keliling dari Bima Dompu sampai Kampenang. Kami keliling. Alhamdulillah pada waktu itu kami keliling biaya-biaya juga dari hasil pengolahan sampah. Setelah itu pemerintah datang, walaupun undang kami, memang itu murni pemerintah punya ide dan sangat luar biasa, dan kami mudah-mudahan bisa ikut berkontribusi di sana. Bank sampah adalah salah satu bentuk pelembagaan edukasi pada masyarakat, guna mengajak masyarakat membagi tanggung jawab bersama. Saya sering katakan Pak Camat bahwa sampah itu bukan hanya urusannya Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pak Camat, Kepala Desa. Bukan, tapi tanggung jawab kita semua. Oleh karena perlu kita membagi tanggung jawab itu bersama. Sebagaimana yang tercantum dalam Permen LH nomor 13 2012 yang sudah direvisi menjadi Permen nomor 14 2001, fungsi dan tugas bank sampah itu ada 3. Yang pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat, membangun kesadaran masyarakat tentang peduli lingkungan. Salah satu dampak masalah lingkungan sekarang itu karena sampah. Indonesia sudah mulai sangat terganggu dengan sampah. Oleh karena itu, kata kunci dari itu semua adalah kesadaran. Kesadaran sumber sampah terbesar adalah manusia. Wallahi tidak ada satu makhluk yang bertanggung jawab terhadap kotornya bumi ini kecuali makhluk disebut manusia. Kalaupun ada sampah di sini. Dan bahkan beberapa wisatawan yang pulang dari Gili Trawangan waktu itu mengatakan, not recommended to this island again. Tidak lagi saya rekomendasikan Anda datang ke pulau ini karena dia sudah jadi bak sampah terbesar. Jadi sudah mengganggu, jalan-jalan kita terganggu dengan sampah dan sebagainya. Mohon maaf ini Pak Camat, sekedar elaborasi sedikit. Jadi kita harus sadar, bukan saatnya lagi kita mencaci maki keadaan lingkungan yang salah ini membebankan kepada pemerintah, bukan. Tetapi itu dibebankan kepada kita masyarakat. Caranya sederhana, pilah sampah di rumah tangga. Edukasi. Fungsi kedua kami di bank sampah itu adalah merubah perilaku masyarakat. Yang tadinya sapu-sapu halaman rumahnya, masuk karung buang ke sungai. Ya, makanya saya sering tanya itu, di mana TPA terbesarnya NTB ini? Lombok Barat, Kota Mataram bukan kebun gomong, tapi yang paling besar TPA kita ke laut, Pak. Alat transportasi terbaik kita adalah sungai, dari got sampai kepada sungai sampai ke laut. Data mengatakan itu bahwa dari 3.388,76 ton sampah NTB setiap hari, yang baru dipindahkan ke TPA baru cuma 18%, cuma 600 ton sehari. Selebihnya 2.800 ton itu masih berserakan. Tolong tunjukkan ke saya, dari Anda datang ke Mataram sampai ke Lembang ini, ada berapa jembatan yang tuan-tuan lewati yang tidak digunakan sebagai tempat buang sampah. Nah, ini kondisi. Jadi bank sampah itu datang ke sini untuk merubah perilaku. Yang tadinya kita buang ke TPA, sekarang kita tabung ke bank sampah. Yang ketiga fungsinya kita di bank sampah itu adalah melaksanakan sirkular ekonomi. Jadi konsepnya adalah sampah adalah sumber daya. Jadi tidak lagi Pak, nanti akan diceritakan sama Irma Pak, kami laporkan. Irma ini sekarang dengan masyarakat sudah pernah belanja pakai sampah Bu? Belanja ke warung pakai sampah. Kita ada tabungan emas dengan sampah, tabungan haji dengan sampah, bayar pajak kendaraan dengan sampah. Mau melamar anak orang, mas kawinnya pakai sampah juga boleh. Ya. Jadi kalau Anda sudah pilih sampah dan tabung ke bank sampah, uangnya boleh dipakai untuk apa saja, asalkan jangan untuk 2 hal saja. Jangan untuk maksiat, khusus untuk bapak-bapak. Yang kedua, jangan pakai nikah lagi, nanti dimarah sama istri Pak. Tidak boleh Pak Kadus itu. Tidak boleh itu Pak. Jadi boleh untuk apa saja. Jadi saya katakan di mana-mana kami datang Bapak, wallahi demi Tuhan tidak ada sampah
yang seharusnya jadi musibah. Semua itu adalah sumber daya yang bisa kita kelola menjadi rupiah yang bisa memberi berkah. Nah, oleh karena itu sekali lagi fungsi kita di Bank Sampah itu ada 3 tadi. Dari kegiatan kita ini Pak Camat, Pak Kades, kami mencoba ikut berkontribusi bersama masyarakat dari rumah tangga memberikan 3 data. Pertama, tingkat kesadaran masyarakat. Tadi sudah dikatakan Pak, dari 25 sampel sudah menjadi 100 KK. 100 KK kali 4 jadi 400 orang sudah wajib hukumnya mereka sadar. Mereka sudah mengurangi sampah terbuang ke lingkungan. Dari sekian ribu kakak kita di sini Pak Kades, dari 25 menjadi 100. Bintang Sejahtera pada waktunya 2018 sebelum gempa Pak, kami punya nasabah lebih dari 12.500 kakak yang sudah kami bayar uangnya ke nasabah setahunnya itu 2,8 miliar, 2,7-2,8 miliar. Jadi pertama data tingkat kesadaran masyarakat. Yang kedua kami bisa berikan data tentang volume sampah terkelola. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa sudah bersedia hadir dan jajarannya di siang hari ini ya, walaupun cuacanya panas. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang tetap semangat. Mana semangatnya ibu-ibu? Terima kasih untuk tim Bintang Sejahtera yang terus memberikan motivasi dan semangat untuk kita, terutama di Bank Sampah Irma ini yang dari nol kita berdiri sampai hampir 1 tahun lebih kita berdiri, selalu menemani kami di perjalanan kami. Sedikit yang saya sampaikan, pencapaian ini tidak mudah kami dapatkan Pak Camat, Bapak Kades. Kami didukung besar oleh Bapak Kadus terutama yang selalu menjadi depan. Kemudian Bapak penasehat kami, pembina, kemudian para masyarakat, RT semuanya, dan teman-teman remaja tentunya. Jadi keberhasilan ini bukan semata-mata milik pribadi, tapi keberhasilan ini milik semuanya. Alhamdulillah, kemarin nasabah kita yang berawal dari masyarakat itu sekitar 70 orang. Alhamdulillah saya masuk kembali ke sekolah, kebetulan saya ngajar Pak Camat. Pak Kades, kita juga saya bentuk ada beberapa dari nasabah kita yang masih tabungannya itu berbentuk emas. Jadi kita kemarin bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi masih tabungan emasnya masih tersimpan. Jadi insya Allah nanti bulan Februari katanya dari Pegadaian akan menyerahkan tabungan emas untuk nasabah kita yang ada di Dusun Cerumbung Bank Sampah Irma. Semuanya sudah masuk namanya, siapapun nasabah kami itu kita sudah daftarkan. Alhamdulillah dari kegiatan yang tadi Pegadaian, programnya Pegadaian, kita mendapatkan perhitungan sampah juara kedua ya. Alhamdulillah juara kedua dari NTB ya, se-NTB. Alhamdulillah juara 1. Bali Musra. Oh, Bali Musra, ya regional Bali Musra. Yang menang pertama di Leneng. Di Leneng ya pemenangnya. Yang kami hormati Bapak Camat Lembar, Bapak Kadus, kemudian dari Pak Sawal bersama tim dari Bank Sampah Bintang Sejahtera, ada Pak Irfan ya, tim dan anggota di Bank Sampah Irma, nih pemuda-pemuda kita, mau yang laki maupun perempuan ini. Kemudian adik-adik KKN dari UNRAM, alhamdulillah sejak awal kita sudah berkomunikasi dengan Bank Sampah Irma. Malahan waktu nikah kita tantang Bank Sampah Irma untuk menularkan ilmunya ke dusun lain, karena yang kami dapat informasi bahwa Bank Sampah Irma ini sudah banyak berbuat, terutama di dusun Cerumbung, dan alhamdulillah sejak awal terbentuknya Bank Sampah Irma ini yang hadir langsung Pak Kadis. Kemudian waktu itu dari perwakilan Bank Sampah Bintang Sejahtera juga hadir waktu itu, kalau tidak salah di belakang ini ada lapangan. Begitu luar biasa selama setahun lebih keberadaan Bank Sampah Irma ini begitu bisa menjadi contoh untuk dusun-dusun yang lain. Malahan kemarin adik-adik yang KKN dari UNRAM
kita arahkan untuk bekerja sama untuk melakukan kegiatannya di dusun yang lain. Nah, kebetulan waktu itu yang disebut Pak Sawal. Nah, nanti karena dari arahan dosen DPR-nya nanti akan menghubungi Pak Sawal. Nah, waktu itu saya bilang, ngapain susah-susah, nanti insya Allah ketemu dong Pak Sawal. Nah, dan alhamdulillah hari ini adik-adik ini bisa ketemu dengan Pak Sawal langsung bersama timnya dari Bintang Sejahtera. Nah, harapan kami memang sejak awal insya Allah kita akan support Bank Sampah Irma ini untuk melakukan sosialisasi di dusun yang lain. Nah, waktu kita tantang langsung nih, Bu Bendahara, waktu ke kantor, apalagi waktu itu yang dipertanyakan masalah legalitasnya. Bahwa kami mengatakan bahwa bukan kita mau mengintervensi dan lain-lain kepada Bank Sampah Irma, tapi kita minta bantuannya untuk mensosialisasikan ke dusun yang lain. Ya, semoga nanti kegiatan sosialisasi ini bisa berhasil dan tentunya juga membawa nama Desa Lembar Selatan. Apalagi tadi sudah menjadi juara 2 tingkat Bali Nusra. Itu suatu yang prestasi yang sangat membanggakan kami dari Desa Lembar Selatan. Cuma permasalahan yang ada di kita ini jangan saat istiqomahnya ini. Kemarin sebelum ada Bank Sampah Irma, ada semacam CSR waktu itu Pak Kadus dari Agung lain yang merekrut sekitar 50 warga kami. Cuma modelnya itu awal-awal aja begitu antusias, tapi dengan seiring waktu satu persatu hilang lah ceritanya seperti itu. Kemudian tumbuhlah ada Bank Sampah Irma ini, suatu yang membanggakan bagi kami. Semoga Bank Sampah Irma ini tetap istiqomah. Mohon bimbingannya untuk adik-adik kami yang ada di Bank Sampah Irma. Demikian Pak Camat informasi yang ada di Desa Lembar Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya hormati selaku pimpinan wilayah Desa Lembar Selatan, Pak Kades Haji Beni, kemudian Pak Kadus Solo, rekan-rekan aliansi, bukan, rekan-rekan Bank Sampah Bintang Sejahtera yang alhamdulillah, kemudian adik-adik mahasiswa tematik ya dari Universitas Mataram, rekan-rekan adik-adik apa yang berdiri Irma, Bank Sampah Irma, 25 orang tunggu tanggal mainnya. Kemudian ibu-ibu warga khususnya dusun Serumbung ya, alhamdulillah kita semua ya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, saya mendengar Bank Sampah ini sebelum menjadi camat sebenarnya. Jadi cita-cita saya, ada ide waktu itu saya selaku kepala puskesmas bisa bergerak dalam bidang kesehatan. Yang notabene pada saat itu ada 5 desa yang harus saya bergerakkan, tetapi terbentur dengan banyak kegiatan dan waktu sehingga tidak berjalan niatan tersebut. Kemudian saya menjadi camat kurang lebih baru 2 bulan setengah, hampir 3 bulan ini. Jadi itu harus saya kembangkan. Mohon ditangkap. Ide itu yang memiliki bayi balita, ide saya ini sebenarnya menjadi kepala puskesmas ya. Saya ingin menciptakan dulu waktu saya tugas di Kabupaten Sumbawa Barat selaku kepala puskesmas Taliwang, yaitu ada satu desa ya, di Kecamatan Alardiang, mungkin dari Sumbawa ini paham, yang saya ciptakan posyandu berbasis sampah. Mungkin pernah mendengar.
Ya, kalau pernah dengar, kebetulan saya di sana. Ya, Posyandu berbasis sampah. Ya. Insya Allah kita akan kita ciptakan lagi ya di kecamatan kita, ada 10 desa kecamatan kita. Posisi saya selaku camat mungkin akan bisa bargainingnya lebih besar lagi ya. Kalau kan kecamatan kita bertukar pikiran ya, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan. Satu saja titik poin ya yang saya sudah kerjakan dulu di Sumbawa Barat, Posyandu berbasis sampah ya. Memang kendala kita dari segi posyandu di Kabupaten Lombok Barat kita ini ya, tidak terpenuhnya kegiatan PMT. Ini bisa mengurangi biaya hidup Pak Kades sebenarnya. Ya. Jadi PMT selama ini di posyandu ya masih menggunakan anggaran desa. Ya. Kalau ada posyandu baru menggunakan anggaran desa. Bisa menciptakan di yang hasil. Jadi setiap ibu, bayi dan balita yang menyumbangkan anaknya ya, sampah yang sudah dipilah, saya pun tidak paham lagi sampah yang dipilah itu seperti apa. Mohon nanti bantuan dari ke-25 orang ini akan kita sebar ya. Kita sama-sama Pak Kades ya, kita akan sebar di 10 desa yang ada ya. Setiap desa nanti kita insya Allah tangkap ini insya Allah ya. Ini sudah niatan saya sebenarnya menjadi kepala puskesmas waktu itu, tetapi saya tunggu ya. Makanya kenapa saya bilang tadi tunggu tanggal mainnya ya. Insya Allah tolong tangkap ini ya. Ide memang kecil ya. Ide ini memang kecil ya. Di Sumbawa Barat ya sudah berjalan. Ya, saya tinggalkan masuk ke Lombok Barat, balik lagi ke kampung halaman ini. Nah, di sana tidak berjalan. Ya, tapi insya Allah, saya sangat dukung. Ya, saya sangat mendukung. Ya, saya tunggu tanggal mainnya rekan-rekan di rumah. Allah. Ya, dengan ya memang di awal berat. Ya, tidak mungkin balik tangan langsung begini, tidak mungkin. Ya. Satu ide memang kedepannya saya yakin dengan niat kita, nawaitu kita, Bismillah, insya Allah. Akan ini bisa tercapai. Kemudian banyak ide lagi yang lainnya yang akan kita kembangkan ya. Memang menjadi PR ya. Saat ini Indonesia kalau slogannya sampah itu adalah masalahku. Sebenarnya begitu, itu yang terjadi. Ya. Tetapi kalau kita balik lagi ya sesuai slogan sampahku adalah sumber dayaku. Ya. Saya kebetulan salah satu alumnus ini, mohon maaf rekan-rekan Imram ya. Saya kebetulan alumnus Gajah Mada ya. Kebetulan saya sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan profesor saya di sana, termasuk tenaga terbarukan. Ini yang ide terbaru ya. Ternyata sampah ini merupakan salah satu bahan baku atau bahan bakar jeranjang. PLN jeranjang. Tetapi ini mohon maaf ya, ada kebijakan politis sehingga harus menggunakan batu bara terlebih dahulu ketimbang harus menggunakan sampah. Kalau seandainya menggunakan sampah saja tidak akan susah jeranjangnya. Dengan pomok saya tinggal geser ke sana sudah bisa. Ternyata sampah ini ya, kalau buka video ada di tenaga terbarukan Universitas Gajah Mada Pak Sana. Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, dari Bank Sampah Irma. Kita bisa, pasti bisa. Kita sebab si kedekat si ketawan meremut. Iya sampean mah besar.